Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Motor masuk sini aja. Ya. Iya. Nah, ini pesertanya Lara. Isron. Halo. Nah, ini Ya. Pak Sulung. Isron. Ini dari tim Tanah Merah. Masya Allah. Oh, sahabatnya Anies di Tanah Merah. Ya. Oke. Oke, silakan. Assalamualaikum. Di Bogor tempatnya. Bogor di Oh, gimana? Saya jangan bilang begitu. Kalau beli itu tetangga saya. Ya. silakan. Oh, ini Pak Haji. Siap, Pak Haji. Ya. Alhamdulillah pada. Ini presenternya Mbak Laras. Oh iya. Ini Mas Sulung. Assalamualaikum Pak Haji. Sulung ada gambarnya. Ini kayak pernah Iya. kenal nih. Sulung no. Oh iya, Pak Kak sama kan wajahnya. Mirip. Ya. Duduk mana silakan. Pemirsa, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Sukrodi. Beliau ini adalah salah seorang penggerak relawan Anies. Beliau ini perjuangannya sangat luar biasa. Kenapa demikian? Karena beliau dari atas kursi roda menggelorakan semangat perubahan, menggerakkan para relawan yang datang dari berbagai daerah, dipusatkan di Kota Magelang di Jawa Tengah. Dan menarik kita dengarkan perbincangan KBA Talk dengan Bapak Haji Sukrodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa, ini adalah siaran perdana KBA Talk dari KBA News. Ada jutaan pendukung Anies dari simpatisan Anies Baswedan terbesar di seluruh Indonesia, sehingga luar negeri seperti Eropa, Malaysia, Australia, bahkan Amerika. Pemirsa, dari jutaan pendukung Anies yang kini berpasangan dengan Gus Muhaimin Iskandar, ada seorang penggerak relawan yang luar biasa, yaitu namanya Bapak Haji Sukrodi. Iya. Betul ya Pak? Betul ya. Ya, yang sudah berumur 75 tahun. Selama setahun terakhir Bapak Sukrodi aktif untuk perjuangan mensosialisasikan Pak Anies Baswedan, betul kan? Betul. Ya. Betul ya. Seperti Bapak buat spanduk, Ya. kaos dan juga bahkan stiker Anies yang bergambarkan Anies. Ya betul. Iya. Kali ini KBA Talk berkesempatan berbincang-bincang santai bersama Bapak Sukrodi. Salam Pak. Terima kasih. Apa kabar, Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat baik. Ya. Baik Pak Sukrodi, seorang anak petani lereng Merapi jadi pengusaha ibu kota. Ya. Itu keren sekali Pak. Boleh Bapak jelaskan perjalanan Bapak Sukrodi selama ini Pak? Ya. Secara singkat saya Iya. sampaikan bahwa saya memang orang tua saya petani dan saya biasa di kampung kehidupan petani. Tapi begitu SMA, lulus SMA saya langsung masuk menjadi guru agama. Saya ngajar di kampung selama 3 tahun. Habis itu saya merantau ke Lampung, ngajar juga 3 tahun. Tapi karena memang saya juga menjadi pegawai negeri Departemen Agama, setelah dari Lampung tahun 73 saya pindah ke Jakarta, langsung saya aktif di Depak, Jalan Tamrin sana selama 1 tahun. Selama 1 tahun itu saya banyak kenal dengan teman-teman dan yang lain-lain, dan saya diajak oleh salah seorang pengusaha menjadi kerja di bangunan. Ya, awalnya saya kerja di bangunan di Tangerang sana, dan akhirnya lama-lama saya menjadi leveransir itu usaha untuk mengirim bahan-bahan bangunan seperti pasir, batu, semen, dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya berkembang baik dari kira tahun 70 sampai kira tahun 84 saya bisa punya truk untuk ngangkut pasir, batu, semen, tanah itu sampai 32 waktu itu. Itu tahun 84. Nah, setelah itu tahun 84 saya kenal dengan PT Indogoes untuk mengerjakan kali Cakung Drain itu, bikin sodetan kali supaya tidak banjir Jakarta Timur, itu saya kerjakan. Ya, nah itu di situ saya kenal dengan Ensur Permana sama Ensur Samsi.
Dan alhamdulillah dengan tempo 2 tahun selesai saya kerjakan itu. Nah, perkembangan dari itu, saya kenal dengan 2 insinyur itu, nah, mereka juga pada keluar dari PT Inokomes, terus dia kerja di PT Paranda Ikayasa, itu perusahaan Amerika. Saya diajak ke situ dan saya mau juga, dan waktu itu saya dikasih pekerjaan untuk membuat lapangan terbang di Kaimana, Kalimantan itu, Irian. Saya ikutin juga waktu itu, dan ya alhamdulillah perkembangan usaha itu dari situ saya mulai mengenal alat-alat berat dan mulai usaha alat-alat berat. Sebagai contoh seperti ekskavator, bulldozer, payloader, boom truck, terus backhoe loader dan lain sebagainya, dan trailer segala. Saya mulai berkembang itu. Itu kira-kira tahun 85. Ya, 85. Usia berapa ya kira-kira? 40-an 5 mungkin ya kira-kira ya. Kira-kira lah gitu. Ya. Terus setelah kerja dari situ, kebetulan Pak Insinyur Yahya itu dapat pekerjaan juga di Chevron di Yunokal di Gunung Salak itu untuk pengusaha menjadi usaha pembangkit tenaga listrik geotermal panas bumi. Nah, saya diajak ke situ dan alhamdulillah saya juga kerja di situ dan dipercaya sama Yunokal itu. Alhamdulillah sampai detik ini alat-alat saya masih banyak yang di sana kerja di sana. Ya. Ya. Bapak Pak Surodi ini saat ini memilih untuk berjuang. Ya, betul. Berjuang khususnya ke Pak Anies Baswedan. Apa sih Pak motivasi khususnya Pak? Karena saya terbawa sejak kecil saya memang aktif sejak SMA itu, SMP saya di Muhammadiyah, terus saya di IKIP Muhammadiyah, disitulah saya dididik masalah agama dan aktif di agama juga. Sehingga motivasi saya, karena saya menilai Pak Anies itu sangat orang agamis, sangat orang cukup baik ya, dan pendidikannya tinggi, alur keluarganya pun juga kelihatan, dan niatnya baik, ingin bikin perubahan yang lebih baik untuk bangsa dan negara. Itulah yang membuat cambuk saya coba untuk ikut berjuang semampu saya, sebisa saya. Baik Ya. Pak, apa yang menarik dari Pak Anies Baswedan dibandingkan dua calon yang lain sehingga Bapak mendukung Anies? Ya, mungkin salah satunya yaitu masalah agama bagi saya. Balik lagi seperti Masalah itu, ya. agama itu bagi saya memang karena saya dididik juga dari kecil itu juga masalah perjuangan umat. Saya aktif di Berarti PI ya. dua calon lain itu termasuk agamanya seperti apa maksudnya Ya, gitu, Pak? Hah? itulah saya kurang meyakin sekali karena juga beberapa hari yang lalu Iya. saya melihat misalkan WA Iya. soal wudhunya Pak Baik. Ganjar kayak apa melihat Iya, dan betul juga sekali. beberapa kali apalagi tahun 2019 Iya. itu kita termasuk saya juga ikut para alim ulama membantu Pak Pak Prabowo, tapi kok alhamdulillah sampai saat ini kok tidak begitu berucapan terima kasih ya kepada alim ulama yang waktu itu. Tapi ya itulah mungkin Bapak berarti pertimbangan saya merasa seperti itu. kecewa Ya, seperti merasa itu ya kecewa, Pak ya? betul. Iya. Ya. Ada dukungan keluarga kah untuk Bapak mendukung Pak Anies? Ya, karena saya Keluarga ini kan mendukung sekali gitu Pak? anak saya itu kan anak kedua dari keluarga besar Iya. saya 10 orang ya. Semua saya bimbing, saya dorong untuk tetap eksis pada Pak Anies. Oh, baik. Ya kan, termasuk keluarga kecil saya, artinya keluarga anak, istri, cucu saya itu Iya. saya dorong untuk ke situ, termasuk mantu-mantu saya untuk membantu Pak Anies. Karena perjuangan Pak Anies bukan hanya memikirkan soal duniawi, Iya. tetapi bagi saya termasuk memikirkan masalah agama. Itu bagi saya yang paling penting. Ya, saya dalam umur segini ini saya sudah 75 tahun mengharapkan apa sih? Insya Allah perubahan yang baik untuk bangsa dan negara Indonesia. Jangan sampai kita dijajah oleh penjajah yang mungkin akan menyengsarakan bangsa dan umat, terutama bangsa negara yang ya anak susu saya kasihan, termasuk seluruh bangsa dan bangsa negara kita ini kasihan. Iya, Bapak, saya dengar Bapak ini tanggal 15 akan pergi ke Jateng ya? Iya. Jatim, Malang, sorry. Enggak, Iya. itu Magelang. Magelang, Magelang. Itu untuk sosialisasi Anies ke Iya. para warga. Iya. Seperti apa sih Pak, boleh diceritakan? Ya, Heeh.
gini, saya sebenarnya sudah setahun yang lalu. Ya. Saya kalau pulang tuh ngumpulkan Ya. dari grup-grup saya banyak sekali. Begitu datang saya itu tidak kurang dari 50, 60 orang, 100 orang sampai rumah saya itu nggak muat. Itu pada datang kalau saya datang itu. Karena juga mungkin ya ada yang sifatnya kangen, tapi mungkin memang ada apa ya naluri saya untuk mengumpulkan teman-teman dan paling tidak juga memberikan apa ya arahan dan lain sebagainya tentang garis-garis perjuangan kita. Ya, hal itulah yang mencabut saya juga untuk mendatangkan tanggal 15 itu. Ini sudah beberapa grup yang mau datang nih, terutama emak-emak ini dari Jogja Barat udah ngomong tanggal mau diadakan nanti tanggal berapa? 17. 17. Itu di Magelang. Di Magelang. Iya. Tanggal 17 ada, terus tanggal 21 ada. Karena tanggal 19 ini grup saya, relawan-relawan yang laki-laki ini pada mau kesini, mau termasuk ngawal ke KPU, mendampingi KPU. Ini kemarin sudah bilang ada LF3 yang mau datang. Ya. Besar sekali Pak. Iya. Bapak Ya, itu ini harus sampai kita support. untuk Pak Anies sendiri. Ya. Bapak ini dananya dari mana Pak? Boleh tahu? Ya, alhamdulillah. Ya. Saya kebetulan usaha saya menyewakan alat-alat berat. Ya. Saya ngumpulkan. Saya terus terang dari muda saya tidak senang foya-foya, tidak senang apa-apa. Saya investasi. Tanah saya ada di Batam, di mana? Di Bangka ada, di Sukabumi ada, di Jawa ada, di Dieng itu ada 6,5 hektar. Saya bikin pemandian air panas. Pemandian air panas Kiano itu nama anak saya, Kiki Arinovi, anak saya perempuan semua. Bapak ini berarti termasuk relawan Anies yang mandiri ya Pak? Ya? Saya mandiri terus terang. Iya. Itu dari inisiatif saya sendiri. Iya. Tidak ada yang ngajak dan lain sebagainya, tapi saya inisiatif sendiri dan menggerakkan orang-orang yang bisa saya gerakkan. Dan lingkungan saya terus terang alhamdulillah saya itu banyak disenangin oleh kawan-kawan baik di kampung, di sini pun boleh kan tiap hari itu ada tamu. Iya. Ya, yaitu termasuk orang Sukabumi itu, daerah proyek-proyek saya itu Sukabumi, Pengalengan, Gunung Salak, terus di mana Ciwidey, di Derajat. Kalau saya datang pada kumpul orang-orang sana itu. Yaitu. Saya kerja tentang bukan untuk pribadi, tapi terus terang ya untuk marilah kita manfaatkan rezeki dari Allah itu, kita ya sama-sama lah, insya Allah begitu. Gitu. Amin Pak. Jadi dana ya insya Allah Mandiri apa ya, yang Pak, ya. saya mampu dari diri saya sendiri, dan saya tidak ya alhamdulillah Allah memberikan rezeki saya ikhlas dan ta'ala. Mudah-mudahan saya mati ini husnul khotimah untuk berjuang Amin. Pak, ya. berjuang bersama Pak Anies. Sebentar lagi kan pendaftaran capres dan cawapres. Bagaimana perasaan Bapak menyambut pendaftaran Ya. pasangan Amin ini Pak? Ya, Iya. insya Allah saya dukung sekali, Ya. ya kan? Bahkan itulah termasuk tadi dari kampung, mungkin dari Sukabumi belum saya gerakkan ini, tak suruh ikut ngawal juga. Walaupun Bapaknya di Malang. Walaupun saya di Magelang. Oh, Magelang. Magelang, ya. Iya. Dan ini kalau nggak salah, ketua panitia penggerak itu kan Imam Wirmanto kalau nggak salah, yang DKI, ya kan? Itu anak buah saya, dan waktu nikah pun saya yang nikahkan itu. Itu tiap kalau saya panggil ke sini pun akan datang dia. Bapak sendiri sudah bertemu Anies Pak? Belum pernah. Oh, belum pernah. Ya. Bapak ingin bertemu Pak Anies? Insya Allah Bila ada sangat ingin kesempatan sekali. bertemu? Ya, Iya. ya saya mau bikin apa sih kontribusi saya terhadap Pak Anies, itu memberikan semangat anak muda jangan gentar, ya kan? Kita hidup sekali, kita harus berani berjuang. Apalagi saya sudah tua ini. Iya. Ya, saya akan ya mati-matian boleh katakan apa yang bisa saya perjuangkan, ya kan? Harta pun mungkin kalau ada yang perlu saya sampaikan untuk pemenangan ini, bukan untuk pribadi ya, Iya. tapi untuk pemenangan ini insya Allah saya juga akan Karena kalau bisa. menginginkan adanya perubahan ya Pak? Ya betul. Iya, betul. Ya, karena perubahan sangat penting. Bahwa sekarang berita-berita saat ini, bagaimana keluhan petani-petani kita di kampung, bagaimana keluhan nelayan-nelayan kita, ya kan? Dan termasuk untuk usaha juga kena akibatnya. Karena sekarang pekerjaan yang biasa dikerjakan dari perusahaan saya, ini kan sangat menurun, ya kan? Sampai tempo hari dari zaman dulu karyawan saya sampai 350, sekarang ini tinggal 82 karena menurun ya itulah karena pengaruh ya tahu sendiri lah soal bisnis beginilah terlalu banyak monopoli orang lain
Ya. Bapak di mata Bapak, Pak Anies sendiri seperti apa sih Pak? Baik, saya baca dari literatur yang saya baca, Ya. itu Pak Amin itu kan sejak kecil itu cukup baik ya, bahwa dia juga SMA pun sudah menjadi apa itu utusan pelajar di Amerika dan lain sebagainya. Itu kalau nggak orang berprestasi kan nggak mungkin juga ya kan. Ya, juga di mahasiswa juga begitu. Dan sekarang itu banyak diundang di luar negeri untuk menjadi tamu-tamu kehormatan untuk menyampaikan ide-idenya, menyampaikan gagasannya dan lain sebagainya. Mohon maaf sekali. Mana ada sih ini kalau kandidat yang lain itu diundang luar negeri untuk berbicara begitu. Iya. Dengan fasihnya, dengan bahasa Inggris dan lain sebagainya. Inilah yang mungkin insya Allah saya tetap lahir batin mendukung. Anies Ya. 100% Pak? Hah? 100%? So, 100%. mungkin bisa ditambah. Oh ditambah boleh. Iya. Ya, Lalu, Pak, ya. Bapak yakin Pak Anies menang? Insya Allah. Insya Allah. Kalau melihat sekarang, Iya. melihat sekarang itu sambutan di daerah-daerah begitu, ya kan? Insya Allah. Nggak gentar kan Pak dengan isu-isu? Wah, sedikit pun Pak Iya. saya tidak. Sedikit pun saya tidak. Saya akan kalau misalnya ketemu bisa memberikan satu apa ya motivasi yang lebih tinggi lagi. Saya sudah setua ini pun giginya seperti ini misalkan aja. Kalau saya bisa jalan saya akan ikut lari juga, ikut mengawal juga itu waktu pendaftaran dan lain sebagainya. Tapi ya, mohon maaf ya, karena ya orang tua keadaan saya begini ya harap maklum. Tapi hati saya tetap gigih, tetap gigih. Untuk Ya. menang Anies. Ya, Pak Haji, banyak lembaga survei Pak Anies jauh banget di bawah Pak. Ya. Pak Haji terima nggak sih? Karena kan sebenarnya itu Pak Anies di luar itu kok di mana survei, di mana dia datang pasti pendukungnya banyak. Tapi menurut Bapak seperti apa? Kalau saya tidak percaya sama sekali, ya Ya. kan? Karena user-user terus LNC yang apa itu yang mengadakan survei-survei ini dia ada tendensinya, ya kan? Tendensinya ada ingin menjatuhkan Pak Anies, karena juga menjatuhkan pun dibayar, terus terang aja, ya kan? Ya. Jadi saya tidak yakin itu. Ya. Ya sekarang lahiriahnya aja kita melihat dengan mata kepala sendiri. Setiap di mana-mana tuh ribuan bahkan jutaan orang Betul sekali pada itu. menyambut begitu. Masa di survei cuman sekian persen sih, Iya, betul. ya kan? Kok kita salah logika aja lah. Kayak apa sih? Orang aja di mana-mana pada begitu menyambutnya kok masa surveinya sedikit. Sedikit betul. Anjlok Itu sekali gitu ya. mau ngomong anjlok itu ya karena ada ininya. Kalau objektif, jujur, sportif, tidak akan itu menilai lebih jelek. Sebagai contoh juga, waktu dulu Pilgub itu juga begitu juga, nomor 3, tapi nyatanya masyarakat sudah pintar sekarang, Pak. Iya. Ya kan? Akan menilai mana yang baik, mana yang tidak. Iya. Akan menilai lah itu. Kalau saya, Pak Anies, saya dorong. Walaupun dijelekin, walaupun difitnah, walaupun di survei begini, jangan mundur. Ya kan? Insya Allah kita kerja dengan ikhlas. Insya Allah Allah tetap akan membantu kita. Banyak netizen membuli, mencaci, bahkan media-media pun seperti itu terhadap Pak Anies. Bapak gimana Pak tanggapannya? Terima tidak sih Pak? Ya, itu saya kira hal-hal yang biasa ya. Mereka itu tetap akan menjatuhkan Pak Anies, menilai yang negatif dan lain sebagainya. Tapi kalau pikiran saya tidak begitu. Orang yang mau membuli itu kan memang karena dibayar, ya kan? Pak Anies dan termasuk saya, termasuk waktu kalau saya itu juga berbicara dengan relawan-relawan yang lain, tetap saya berikan semangat. Tidak perlu kita terpengaruh oleh buli-buli yang begitu, ya kan? Seperti itu ya itulah. Seperti apa? Banyak kata-kata dalam bahasa Arab itu, ya itulah. Kafilah berlalu, anjing menggonggong kafilah berlalu, kan begitu. Jadi kita tetap berjalan terus, pantang mundur. Insya Allah kebenaran tetap berpihak kepada kita. Allah akan memberikan jalan yang baik pada kita, insya Allah. Dan betul juga seperti katanya Bapak Anies, kalau dipuja tidak terbang, dicaci dibully tidak tumbang. Ya betul, Pak, ya? betul itulah. Iya. Itu harus menjadi pegangan kita lah ya. Iya, betul. Pak Haji, tanggal 10 kemarin Bapak katanya ulang tahun, Ya. tepatnya 75 tahun. Ya betul. Pak selamat ya Pak. Terima kasih. Ya. Panjang umur, sehat selalu. Saya lahir tanggal 10 bulan 10 Iya. tahun 48. Iya, Sekarang tepatnya 10 bulan 10 kemarin 75 itu tahun, tahun betul ya Pak?
Sekarang 23, Hah? ya kan? Iya, 23 tepatnya kan? sekarang Ya. 75 tahun Bapak ini 75 tahun usia. persis, ya alhamdulillah masih diberikan kesehatan, walaupun kaki juga mungkin karena faktor sarafnya tidak bisa berjalan, tapi saya semangat dan badan saya sebenarnya nggak apa-apa, sehat saya itu, kaki aja ini ya. Ya, Bapak berjuang pergerakan untuk Bapak Anies Baswedan di atas kursi roda. Bisa ceritakan Pak? Wah, itu tidak menghalangi saya itu ya. Karena apa? Kalau saya masih bisa bergerak, termasuk di mana-mana di mana ada kedan Pak Anies kalau saya bisa datang Iya. pun, insya Allah saya datang. Itu waktu kemarin deklarasi yang di Senayan GBK waktu Nasdem itu Iya. saya juga datang. Saya termasuk waktu itu membagi, walaupun saya tidak turun dari mobil, tapi saya membagi spanduk-spanduk, membagi Sampai ke- minuman, makanan dan lain sebagainya di mobil. Banyak yang berebut tuh, alhamdulillah. Karena juga mereka itu tidak sempat masuk di dalam gedung, mereka juga pada di luar aja. Di luar aja Bapak Saking juga. banyaknya. Dan membagi-bagikan itu Iya ya Pak betul, ya? iya. Tidak sempat bertemu Pak Anies ya Pak? Tidak, belum sempat. Oh, belum sempat. Tapi tidak mengurangi semangat saya. Tidak. Ya. Jadi dimanapun Bapak pasti selalu datang ya Pak? Insya Tidak Allah. tidak ada alasan Bapak seperti ini gitu. Enggak, Ya, Bapak ya? Tetap insya Allah. semangat ya Pak? Ya, insya Allah. Iya. Pokoknya kalau saya bisa bergerak, saya dengan istri saya akan bergerak insya Allah. Ya, Terima kasih, Pak. Saya kira cukup perbincangan saya bersama Bapak Suprodi ini. Ya. Pak tetap semangat Terima walaupun kasih. Bapak keadaannya lama di kursi roda tapi mendukung Pak Anies sangat luar biasa. Ya. Terima kasih Pak untuk Terima kasih. waktunya. Dan saya mohon doanya mudah-mudahan nanti Iya. gairah setelah saya pulang di Magelang itu Iya. teman-teman relawan sana lebih bergairah di daerah sana paling tidak harus 80% karena tahu sendiri Jawa Tengah itu kan kandang merah Iya, ya kan. betul, betul, Tapi betul. saya tetap yakin ini. Yakin ya Pak ya? Saya tetap yakin apa yang akan terjadi pun saya akan perjuangkan, terutama daerah Magelang. Ya, permisa, terima kasih. Saya Laras dari KBA Talk dan KBA News. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.